beliau menggunakan bahasa Betawi yang fasih. Salah satu gaya Habib Abdul Qadir yang paling menonjol adalah menghindari popularitas, tidak suka disorot, dan tidak suka publikasi. Itu juga yang menjadi sebab mengapa Wan Qadir jarang sekali tampil di muka publik. Para jawara bergengsi yang setiap hari malang melintang di jagat persilatan di Betawi belum tentu pernah menemuinya, tapi pasti mereka mengenal namanya. Mendengar namanya saja sanggup mengumerkan nyali para petinggi jawara seantero Batavia. Bagi para jawara beken Betawi, Habib Abdul Qadir adalah ikon jawara yang mengagumkan, dianggap maha guru. Kemahiran ilmu silat luarnya berada di tingkat tertinggi. Kekuatan tenaga dalamnya pun sudah berada di level puncak, sementara ruhaniyahnya telah mencapai titik kestabilan. Habib Abdul Qadir memiliki makam atau kedudukan khusus tersendiri. Ini membuat semua ulama dan tokoh habaib di Batavia mengagumi dan menaruh hormat padanya. Para tokoh habaib sekelas Habib Uthman bin Yahya Mufti, Habib Muhsin Al-Attas Kramat Jati, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali Al-Attas Bungur, Habib Zain Al-Idrus Krukut, Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, Habib Salim bin Jindan, dan Habib Umar bin Hud Al-Attas. Saat bertemu, mereka merasa sungkan untuk menatap mata Habib Abdul Qadir. Sementara dalam hal ilmu bela diri dan kedikjayaan, selama Habib Abdul Qadir hidup, tidak pernah tercatat ada satupun jawara di tanah Betawi yang sanggup menandinginya. Yang perlu dicatat, Habib Abdul Qadir disebut sebagai spot paling aman di Batavia. Faktanya, nama beliau bukan hanya ditakuti lawan dan disegani kawan dari kalangan para jawara, tapi raksasa kekuatan sekelas rezim kolonial Belanda dan Jepang pun enggan berkonfrontasi dengan beliau. Maka cukup menyebut namanya saja menjadi jaminan rezim Belanda dan Jepang tidak akan pernah mengusiknya. Para penjajah dipastikan akan menghindari spot Habib Abdul Qadir. Mereka lebih memilih menghindar daripada harus berhadapan dengan sebuah jantung kekuatan. Itu sebabnya juga, demi keamanan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia negeri seperti berkas penting negara, termasuk surat-surat rahasia Presiden Soekarno, selama bertahun-tahun sengaja dialamatkan ke kediaman beliau. Dengan demikian, berkas dan surat rahasia itu akan terjamin keamanannya hingga ke tangan Presiden Soekarno, tanpa harus takut tersentuh pihak penjajah Belanda dan Jepang. Habib Abdul Qadir menggembleng beberapa orang pilihan dengan ilmu agama, ilmu silat, dan berbagai ilmu kesaktian lainnya. Lalu di kemudian hari, orang-orang yang telah digemblengnya tersebut menjadi tokoh jawara papan atas di Batavia, seperti Bang Pi, Wan Hamid Aidit, Haji Darip Mat Bendot, Kiai Haji Nur Ali, Wan Ali Lubi Al-Haddad, Haji Entong Gendut, dan masih banyak lagi.